Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Saya Dwi Setia Aji. Mungkin ini ketiga kalinya saya ada di YouTube. Sebelum saya mulai, saya mohon dengan sangat untuk mendukung dan mensupport saya. Saya harapkan teman-teman bisa mensubscribe, like, share, and comment ketika dianggap bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi di sini kebetulan saya seorang aktivis pemasaran dan masih menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya membuka channel YouTube ini untuk media berbagi kepada teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman sekalian mahasiswa yang bukan dari ilmu ini sekedar sharing saja apa yang saya dapatkan di kampus bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang apa itu perilaku pembelian impuls atau impulse buying. Dan di sini saya coba share materi saya, mudah-mudahan tepat dan bermanfaat bagi teman-teman. Sebelum kita mulai itu, yang pertama ada impulse buying atau perilaku pembelian menurut para ahli. Yang pertama saya ambil itu dari menurut Utami tahun 2010. Pembelian impulse buying adalah pembelian yang terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek tertentu, kemudian menjadi tertarik untuk mendapatkannya. Biasanya karena adanya rangsangan yang menarik dari toko tersebut. Selanjutnya menurut Herabadi tahun 2003, pembelian impuls adalah perilaku pembelian yang dilakukan secara tidak sengaja dan kemungkinan besar melibatkan berbagai macam motif yang tidak disadari, serta dibarengi oleh respon emosional yang kuat. Selanjutnya menurut Sumarwan tahun 2011, pembelian impulsif adalah cenderung ke konsumen untuk melakukan pembelian secara spontan, tidak refleksi, terburu-buru, dan didorong oleh aspek psikologis, emosional terhadap suatu produk, serta tergoda oleh persuasi dari pemasar. Selanjutnya menurut saya itu pembelian impulsif atau impulse buying atau pembelian tidak terencana. Itu proses pembelian suatu barang yang dilakukan secara tidak sengaja dan terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek tertentu, kemudian konsumen tertarik ingin mendapatkannya. Impulse buying biasanya dilakukan secara spontan, tidak refleksi, terburu-buru, dan didorong oleh aspek psikologis, emosional terhadap suatu produk atau tergoda oleh persuasi dari pemasar seperti barang yang didiskon atau ada potongan harga. Pembelian tidak terencana atau impulse buying merupakan kondisi yang tercipta dari ketersediaan barang dalam jumlah dan jenis yang sangat variatif sehingga menimbulkan banyaknya pilihan dalam proses belanja konsumen. Di samping itu, konsumen dapat memproses belanjaannya. Keputusannya yang diambil untuk membeli suatu barang adalah yang sebelumnya tidak tercantum dalam daftar belanja atau out of forecast list. Kemungkinan ini muncul begitu saja terstimulasi oleh variasi produk
serta tingkat harga barang yang ditawarkan sehingga menarik minat konsumen. Pembelian impulsif itu suatu kondisi yang terjadi ketika individu mengalami perasaan terdesak secara tiba-tiba yang tidak dapat dilawan oleh konsumen tersebut. Kecenderungan untuk membeli secara spontan ini umumnya dapat menghasilkan pembelian ketika konsumen percaya bahwa tindakan tersebut adalah hal yang wajar. Individu sangat impulsif lebih mungkin untuk mendapatkan stimulus pembelian yang spontan. Daftar belanja yang lebih terbuka serta menerima ide pembeli yang tidak direncanakan secara tiba-tiba. Selanjutnya ada karakteristik pembelian impulsif. Yang pertama itu ada membeli produk atau barang secara mendadak dan tiba-tiba. Pembelian impulsif ini merupakan pembelian yang dilakukan secara spontan dan tiba-tiba. Individu dikatakan melakukan pembelian secara tiba-tiba atau mendadak, tidak dapat ditekan atau ditahan oleh diri konsumen itu. Jadi ingin sangat membeli barang tersebut. Selanjutnya itu membeli produk atau barang tanpa direncanakan terlebih dahulu. Individu atau konsumen dikatakan berperilaku pembelian impulsif jika melakukan pembelian secara tidak terencana. Pembelian yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu, seperti datang ke toko Indomaret, tidak tahu membeli apa, terus tahu-tahu mau membeli beberapa barang yang tidak dibutuhkan dan beberapa barang yang dibutuhkan. Selanjutnya ada membeli barang atau produk tanpa berpikir panjang. Perilaku membeli impulsif ini merupakan kegiatan untuk terlibat dalam pembelian tanpa refleksi atau berpikir secukupnya. Individu membeli barang tanpa berpikir apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak. Seperti barang-barang yang tidak diperlukan setiap hari atau hanya dibutuhkan 1 bulan sekali. Selanjutnya aspek-aspek pembelian impulsif. Yang pertama itu ada desakan untuk berbelanja atau urgent to purchase. Urgent to purchase atau desakan untuk berbelanja itu merupakan suatu dorongan atau hasrat yang dirasakan ketika membeli suatu barang secara tiba-tiba atau spontan. Impulsive buying terjadi ketika konsumen mengalami dorongan atau dadakan secara mendadak, kuat dan gigih untuk membeli beberapa hal segera. Dorongan kuat kadang-kadang tak tertahankan atau sulit dihentikan. Kecenderungan untuk bertindak tiba-tiba tanpa musyawarah, walaupun sangat kuat dan terkadang tidak dapat ditolak, namun tidak selalu dilakukan. Bahkan orang-orang menggunakan strategi yang sangat banyak untuk mendapatkan kontrol terhadap hasrat ini. Selanjutnya ada emosi positif atau positif efek. Pengaruh positif individu dipengaruhi oleh suasana hati yang sudah dirasakan sebelumnya di posisi afeksi, ditambahkan dengan reaksi terhadap pertemuan lingkungan toko tersebut. Misalnya barang-barang yang diinginkan dan dijual dan penjual yang ditemui. Suatu hati yang positif, senang, gembira, dan antusias menyebabkan seseorang menjadi murah hati untuk menghargai dirinya sendiri. Konsumen merasa seolah-olah memiliki lebih banyak kebebasan untuk bertindak dan akan menghasilkan perilaku yang ditunjukkan untuk mempertahankan perasaan yang positif. Selanjutnya melihat-lihat toko.
atau in-store browsing. In-store browsing itu komponen utama dalam proses pembelian impulsif. Jika konsumen menelusuri toko lebih lama, konsumen akan cenderung menemukan lebih banyak rangsangan yang akan cenderung meningkatkan kemungkinan mengalami impuls buying yang mendesak karena tertarik melihat barang-barang yang dipasarkan. Selanjutnya itu ada kesenangan berbelanja atau shopping enjoyment. Shopping enjoyment mengacu pada kesenangan yang didapatkan dari proses berbelanja. Hal ini mengacu pada konteks berbelanja di dalam mall atau pusat perbelanjaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembelian impulsif dapat menjadi upaya seseorang untuk meringankan depresi atau menghibur diri sendiri. Selanjutnya ada ketersediaan waktu atau time available. Time available mengacu pada waktu yang tersedia bagi individu untuk berbelanja. Takaran waktu dapat mengurangi impuls buying. Sebaliknya, ketersediaan waktu secara positif terkait dengan melakukan aktivitas pencarian dalam lingkungan retail dapat mengakibatkan impuls buying. Individu yang lebih banyak waktu yang tersedia akan melakukan pencarian lagi. Itulah yang menyebabkan impuls buying. Jadi impuls buying itu bila kita berbelanja dengan waktu yang senggang itu akan meningkatkan impuls buying. Selanjutnya ketersediaan uang atau money available. Money available itu mengacu pada jumlah anggaran atau dana ekstra yang dimiliki oleh seseorang yang harus dikeluarkan pada saat berbelanja. Menghubungkan variabel ketersediaan uang secara langsung dengan impuls buying, karena ini hal yang dinilai menjadi fasilitator untuk menjadi pembelian terhadap suatu objek. Karena bila kita mempunyai uang banyak itu pasti kita akan membeli barang-barang yang kita inginkan walaupun itu tidak dibutuhkan. Selanjutnya itu ada kecenderungan pembelian impulsif atau impulse buying tendency. Impulse buying tendency ini adalah kecenderungan mengalami dorongan secara tiba-tiba muncul untuk melakukan pembelian on the spot. Desakan untuk bertindak atas dorongan tersebut dengan hanya sedikit pertimbangan atau evaluasi dari konsekuensi. Selanjutnya ada jenis-jenis pembelian impulsif. Yang pertama, pure impulse atau pembelian impulsif murni. Pembelian dilakukan murni tanpa rencana atau tekanan mendadak. Biasanya terjadi setelah melihat barang yang dipajang di toko dan muncul keinginan memiliki saat itu juga. Yang kedua itu ada reminder impulse atau impuls pengingat. Pembelian dilakukan tanpa rencana setelah diingatkan ketika melihat iklan yang ada di toko atau tempat perbelanjaan. Yang ketiga ada suggestion impulse atau impuls saran. Pembelian dilakukan tanpa terencana pada saat berbelanja di pusat perbelanjaan. Pembeli terpengaruh karena diyakinkan oleh penjual atau teman yang ditemuinya saat berbelanja. Selanjutnya ada impuls plan atau impuls terencana. Pembeli melakukan pembelian karena sebenarnya sudah direncanakan atau terencana, tetapi karena barang yang dimaksud habis atau tidak sesuai dengan yang dia inginkan, maka pembeli melakukan dengan
membeli jenis barang yang sama tetapi dengan merek atau ukuran yang berbeda. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pembelian impulsif. Yang pertama itu ada kondisi mood dan emosi konsumen. Keadaan mood konsumen dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya kondisi mood konsumen yang sedang senang atau sedih. Pada konsumen yang memiliki mood negatif, pembelian impulsif lebih tinggi dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kondisi moodnya yang sedang negatif itu, atau bad mood kita sebutnya biasanya. Pengaruh lingkungan. Orang yang berada dalam kelompok yang memiliki kecenderungan pembelian impulsif yang tinggi akan cenderung terpengaruh oleh seseorang untuk melakukan pembelian impulsif juga. Yang selanjutnya ada kategori produk atau pengaruh toko. Produk yang cenderung dibeli secara impulsif itu produk yang memiliki tampilan yang sangat menarik atau bau yang menyenangkan, warna yang diminati pelanggan atau konsumen. Cara memasarkannya, tempat di mana produk itu dijual, tampilan toko yang menarik akan lebih menimbulkan dorongan pembelian impulsif. Selanjutnya, variabel demografis seperti kondisi tempat tinggal dan status sosial. Konsumen yang tinggal di kota memiliki kecenderungan pembelian impulsif yang lebih tinggi daripada konsumen yang tinggal di daerah pinggiran kota. Selanjutnya ada karakteristik konsumen. Karakteristik konsumen seperti kepribadian, jenis kelamin, sosial demografi, atau karakteristik sosial ekonomi. Itu merupakan karakteristik psikologis yang berbeda-beda setiap orang. Kepribadian di dalamnya mencakup kontrol diri, yakni peraturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang. Selanjutnya ada pemasaran dan marketing. Pemasaran dan marketing yang meliputi distribusi dalam jumlah banyak outlet yang self-service, iklan melalui media massa yang sangat suggestible, dan terus-menerus iklan di titik penjual, posisi display, dan lokasi toko yang menonjol atau strategis. Selanjutnya ada indikator impulse buying. Sebenarnya tidak semua kegiatan berbelanja dalam jumlah banyak dapat dikategorikan sebagai belanja impulsif. Terdapat beberapa indikator impulse buying. Salah satunya itu suka mencari kepuasan instan. Suka mencari kepuasan instan itu merupakan indikator impulse buying yang pertama. Ketika Anda merasa jenuh, bosan, atau stres dan membutuhkan kepuasan instan, maka Anda melakukan kegiatan berbelanja secara impulsif sebagai kepuasan diri sendiri. Selanjutnya ada membeli barang tanpa berpikir dua kali. Poin berikutnya itu indikator impulsif buying, melakukan pembelian barang tanpa pertimbangan. Ketika Anda tertarik pada suatu produk, kemudian langsung membelinya tanpa berpikir dua kali terkait manfaat, kemampuan finansial, maka Anda akan masuk dalam kategori belanja secara impulsif. Selanjutnya, beli barang berlebihan dengan dalih self reward. Bekerja keras demi mencapai tujuan pribadi memunculkan keinginan melakukan self reward sebagai apresiasi diri sendiri. Sebenarnya hal tersebut tidak salah bila kita menampakkan secara bijak.
Namun, jika Anda terus membeli barang dengan dalih self-reward, maka Anda memiliki karakteristik sindrom berbelanja impulsif dalam diri Anda. Selanjutnya ada dampak negatif impulse buying. Kebiasaan ini sangat tidak baik jika terus dibiarkan dalam diri kita. Karena itu, hal tersebut mampu mengganggu kesehatan finansial Anda. Tidak hanya itu, masih ada dampak negatif berbelanja impulsif. Salah satunya itu menjadikan diri semakin boros. Dampak negatif impulse buying yang pertama itu membuat diri semakin boros, semakin boros. Ketika berbelanja seperti ini, banyak menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak terlalu penting. Sehingga pengeluaran utama harus rela dikorbankan demi memuaskan nafsu pribadi saja. Yang kedua itu ada menumpuk barang tidak terpakai di rumah. Dampak berikutnya itu membuat rumah penuh dengan barang-barang yang tidak terpakai karena tingkah laku ini cenderung membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Akibatnya banyak barang-barang menganggur dan tidak terpakai di rumah. Yang ketiga ada rentan terjebak kredit atau terlalu banyak. Perilaku menjadi rentan terjebak kredit terlalu banyak ini karena kegiatan berbelanja impulsif memerlukan dana yang tidak sedikit. Bila pelaku tidak mempunyai kemampuan finansial yang cukup, maka mereka akan melakukan berhutang sehingga kredit hutangnya menumpuk untuk. Selanjutnya ada susah merencanakan keuangan. Dampak negatif terakhir dari impulse buying itu adalah Anda menjadi susah merencanakan keuangan karena transaksi
pembelian terlalu banyak. Anda akan mengalami kesusahan finansial jangka pendek. Selain itu, Anda juga susah merencanakan keuangan ke depannya karena tidak punya tabungan. Selanjutnya itu ada tips mencegah impulse buying bagi diri sendiri. Agar Anda tidak terjebak dalam masalah finansial serius yang terkena dampak negatif dari impulse buying atau berbelanja impulsif, itu yang pertama tipsnya itu bedakan antara keinginan wants dan kebutuhan needs. Tips pertama itu yakni Anda harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan dalam hidup. Dengan mengetahuinya, maka keuangan Anda akan teralokasi secara tepat sebab Anda akan menghindari barang-barang yang tidak penting yang diperlukan. Selanjutnya, yang kedua itu ada susun skala prioritas barang sebelum membeli. Menyusun skala prioritas barang sebelum membeli itu dapat mencegah belanja impulsif berikutnya. Dengan mengetahui prioritas, maka Anda bisa mengontrol diri untuk membeli barang sesuai kebutuhan saja dan menunda barang kurang prioritas untuk pembelian-pembelian berikutnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada hindari pasang terlalu banyak aplikasi marketplace. Hindari aplikasi marketplace bisa membuat Anda terhindar dari kegiatan belanja impulsif. Sebaiknya Anda tidak memasang aplikasi berbelanja online terlalu banyak di ponsel, sebab hal tersebut bisa memunculkan impulsif diri Anda untuk membeli produk. Yang keempat ada membatasi penggunaan kartu kredit dan pembayaran online. Pembayaran secara digital atau kartu kredit membuat Anda sulit mengontrol transaksi karena Anda tidak merasa esensi kehilangan uang seperti uang tunai. Oleh karena itu, untuk menghindari aktivitas impulsif, sebaiknya Anda banyak melakukan pembayaran secara tunai. Yang kelima ada tahan diri untuk tidak terlalu sering melakukan atau memakai fitur pay later. Tips berikut itu yang harus dilakukan, yakni berusaha menahan diri untuk tidak memakai fitur pay later atau tidak usah memakai pay later sama sekali. Sebaiknya memanfaatkan layanan ini secara bijak, seperti menggunakan ketika dalam keadaan yang sangat mendesak. Yang keenam ada melindungi diri dari jebakan strategi psikologis. Melindungi diri dari jebakan strategi marketing psikologis itu juga penting dilakukan agar tidak mudah terpengaruh sehingga terjebak dalam belanja impulsif. Anda bisa menjauhi akses sales yang menawarkan suatu barang kepada Anda, atau ketika terbesit keinginan untuk membeli, segera menjauh dari tempat perbelanjaan tersebut. Yang terakhir ada tetapkan batas saat melakukan self rewards. Tips terakhir dalam mencegah impulsif buying itu adalah menetapkan batas saat melakukan self rewards. Anda harus melakukan kapan self reward dilakukan dan batasi setiap bulannya, sehingga Anda tidak terjebak dalam aktivitas impuls berkedok self rewards. Selanjutnya, udah selesai. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun ucap, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Oh iya, yang mau ikut join di FEB UAD, kami tunggu joinnya ya di FEB UAD